dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat hadir di sini. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu guru pendamping, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Dafa Muhasib Ibni, perwakilan dari SMP Al-Azhar Syifabudi Cibinong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema memelihara keberagaman dengan toleransi. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita berkumpul untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya toleransi. Suatu kata yang sering kita dengar, sering kita gaungkan, dan bahkan sering kita anggap sudah kita pahami maknanya. Benarkah demikian? Jika kita mengingat kembali, toleransi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti sabar membiarkan sesuatu. Toleransi lebih luas dimaknai sebagai perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap hari kita dapat bertemu dengan beragam orang yang memiliki perbedaan satu sama lain, baik itu perbedaan agama, suku, maupun ras. Tapi, apakah itu menjadi penghalang untuk kita berinteraksi di masyarakat? Tentunya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian semua saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang dimuliakan Allah, toleransi merupakan sebuah elemen yang penting dalam terciptanya kerukunan dalam kehidupan. Toleransi yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Toleransi dalam beragama ini sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, beliau menyatukan seluruh masyarakat yang ada di Madinah. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah haruslah menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika Rasulullah saja sudah mencontohkan sikap saling menghargai dan menjaga kerukunan, apakah kita sebagai umatnya tidak merasa malu ketika kita mencaci atau menghina umat beragama lain? Seringkali kita menganggap sepele semua anggapan dan pandangan kita terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bahkan dengan mudahnya kita berkata-kata yang menyinggung baik secara langsung atau melalui komentar-komentar yang ada di media sosial. Padahal Ali bin Abi Thalib berkata, dia yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama kita sudah jelas dinyatakan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum
bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka perbedaan yang diterima tanpa perselisihan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa terhadap kebahagiaan dan keselamatan. Sebaliknya, perbedaan yang diterima dengan perselisihan dan permusuhan akan membawa terhadap kesengsaraan. Perbedaan bukan hanya antar umat beragama saja, perbedaan terdapat pula pada umat Islam, yaitu kita sendiri. Perbedaan suku ataupun ras dapat mempengaruhi cara kita bertindak, bersikap, dan mengambil sudut pandang dalam suatu persoalan. Terkadang, perbedaan inilah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya sangat tidak diperlukan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'ashlihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya engkau mendapatkan rahmat darinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sikap toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan, keselarasan, menyadari adanya perbedaan, serta tentu menyadari pula bahwa kita semua bersaudara. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu, namun bukan berarti mereka tidak bisa berdampingan. Perbedaan bukan sebagai pemisah, tetapi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkaya makna kehidupan, dan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Semoga kita semua dapat menjadi seseorang yang membawa kebaikan dalam setiap sikap, kata, dan perbuatan. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Karena sesungguhnya semua kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal